Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada sebuah hadis menjelaskan, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari Rasulullah keluar dari dalam rumah, fara'a majlisain, kemudian Rasulullah melihat ada dua majelis seperti ini. Ahaduhuma yad'u Allah azza wa jalla wa yaqrabuna ilaih. Ada yang satu majelis itu mereka semua berdoa kepada Allah dan minta dengan pengharapan yang sangat tinggi. Di situ majelis itu hanya ada zikir, hajaannya hanya ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada majelis wasani yang kedua, yu'allimunan nasa, yang di sana tidak hanya ada zikirnya, yang di sana tidak ada hanya doa, tetapi di sana ada yu'allimunan nas, ada pengajaran, penyampaian tentang keilmuan kepada jemaahnya. Dari dua majelis ini kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, Rasul berkata, apa kata Rasulullah? Amma haula, kalian lihat sesungguhnya kelompok pengajian yang satu tadi, yang pertama, yaitu orang yang hanya berdoa, munajat kepada Allah, minta kepada Allah, berzikir saja. Apa kata Rasulullah? Wa in syaa atahum wa in syaa mana'ahum. Akan tetapi kata Rasulullah, ada kalanya mereka ketika Allah berkehendak, Allah akan memberi apa yang mereka minta. Tetapi ketika Allah tidak berkehendak, mana'ahum, maka Allah tidak akan pernah memberi meskipun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajian yang pertama, di komentar oleh Rasulullah. Ada pengajian yang kedua, wa amma haula, adapun pengajian yang sebelah sana itu kata Rasulullah, artinya pengajian yang kedua yang ada pengajaran tentang ilmu. Apa kata Rasulullah? Wa yu'allimunan nasa, itu ada pengajaran, penyampaian tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa innama bu'ithtu mu'alliman, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyampaikan ilmu. Apa yang Rasulullah lakukan setelah dua komentar dari Rasulullah ini? Menanggapi dua pengajian ini, summa adala ilaihim wa jalasa ma'ahum. Kemudian Rasulullah bergabung dengan majlis yang ada penyampaian ilmunya, wa jalasa ma'ahum, dan duduk bersama majlis yang ada penyampaian ilmu. Ternyata Rasulullah tidak memilih yang ada zikirnya saja, Rasulullah tidak memilih yang hanya berdoa saja, tetapi Rasulullah memilih yang ada penyampaian keilmuannya. Dari hadis yang disampaikan ini, apa kesimpulannya? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga baik, karena memang perintah Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Muhammad katakan kepada umatku, idza sa'alaka, ketika bertanya kepadamu Muhammad, ibadi hambaku anni, tentangku, kata Allah. Fa inni, katakan Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, yang akan menjawab terhadap doa-doa mereka itu ketika mereka berdoa. Artinya bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begitu juga sebaliknya, menuntut ilmu, belajar tentang ilmu itu juga merupakan kewajiban, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika ada beberapa kewajiban, ada beberapa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada yang utama, bahkan ada yang lebih utama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa di mana majelis yang ada tentang penambahan ilmu, maka majelis itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan segala majelis yang ada di antara majelis yang lain. Makanya kalau punya majelis taklim,
Kita cari majelis taklim itu yang di sana ada zikirnya, yang di sana ada doanya, tetapi di sana pula harus ada, paling tidak kita itu ketika ada di majelis itu, ketika kita datang, pulangnya kita tidak hanya membawa subhanallah, pulangnya tidak hanya membawa alhamdulillah, pulangnya tidak hanya membawa Allahu Akbar dan la ilaha illallah, tetapi ketika kita pulang itu ada ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad ditransfer kepada ulama kemudian sampai kepada kita. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang hadir di majelis ilmu itu pahalanya begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir pada majelis ilmu, itu berarti kita di sana telah dapat pahala zikir, kita telah banyak dapat pahala doa. Tetapi ketika Anda hadir di majelis tentang zikir, hadir di majelis yang hanya berdoa, ketika tidak ada majelis ilmunya di situ, maka ilmu tidak akan pernah sampai kepada kita.